Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leti Sahawiyah. Saya mengajar di kelas 6D. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pubertas. Yang kedua tentang teks non-fiksi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita munculkan, yang pertama dari pelajaran IPA, yaitu KD 3.2, menghubungkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksinya. Untuk keterampilannya, menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Adapun kompetensi dasar pada pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu 3.8, menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Untuk keterampilannya, menyampaikan hasil, membandingkan yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi. Baiklah, adapun untuk tujuan yang kami ambil di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan pengertian tentang pubertas. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri pubertas bagi yang laki-laki ataupun perempuan. Dan yang ketiga, anak-anak mampu mengemukakan secara lisan apa itu teks non-fiksi. Mungkin itu saja uraian pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pengertian dari pubertas. Setelah itu nanti anak-anak dapat menyebutkan atau menuliskan ciri-cirinya. Misalnya ciri-ciri dari pubertas perempuan dan laki-laki. Untuk bahasa Indonesianya nanti kalian akan belajar melalui teks bacaan non-fiksi. Ya, oke, lanjut. Kalian kemarin pernah belajar pubertas ya sayang ya? Ya, sekarang kita belajar pubertas, akan tetapi kita akan membahas tentang ciri-cirinya. Sebelum anak-anak belajar, ini akan memberikan kontrak dulu sama kalian, kontrak belajar namanya. Ketika kita belajar, apa sih harus kita lakukan sebagai siswa yang baik? Kan kita kan sudah belajar tentang hak, tentang kewajiban. Masih ingatkah itu? Coba kita yang tahu apa itu kewajiban? Oke, kita kalau hak, apa sih hak? Sesuatu yang akan kita terima atau kita dapatkan. Kewajiban. Nah, kewajibannya apa? Yaitu sebagai siswa kalian harus memperhatikan ketika siapapun, baik guru, ibu guru, sedang menjelaskan, itu diperhatikan, itu kewajiban kalian. Kewajibannya apa lagi? Belajar dengan baik, bukan belajarnya main-main. Belajar dengan baik artinya kita sertakan hati kita ikhlas. Ya, kalau kita belajarnya tidak ikhlas, itu tidak akan masuk. Nah, apapun yang diberikan kepada kalian tidak akan masuk. Tapi kalau kita duduknya kita di kelas ikhlas, orang tuanya di rumah mendoakan kita, subhanallah itu pintar. Kaliannya menjadi anak soleh-soleh.
diudin lagi. Soal nanti anak-anak kalau memang nanti mengalami sebuah kuku, ya namanya tidak udin juga tidak apa-apa. Udin dan teman-temannya, Udin ini ada kelas 6, ya, dia sudah melakukan diskusi, ya sayangnya, diskusi kelompok. Rata-rata teman-teman Udin itu 12 tahun. Udin dan teman-temannya ada yang sudah memasuki pubertas, namun ada yang belum memasuki pubertas. Nah, mereka berkelompok melakukan apa sayang? Diskusi bersama. Pertanyaannya di situ, ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Nah, sayang, Udin ini melaksanakan diskusi akan membahas tentang pubertas ya pinter ya. Di mana pubertas itu berbeda-beda. Setiap pubertasnya seseorang itu berbeda-beda. Ada mungkin yang datangnya usia 9 juga sudah pubertas. Misalnya ada juga yang 11, ada yang 12. Jadi berbeda-beda. Dari Udin dan teman-temannya ini, dia akan berdiskusi. Sama halnya kita juga di sini akan berdiskusi ya sayang. Berdiskusi tentang menyikapi atau masa pubertas. Nah, pengertian pubertas. Nah, di sini kita ambil kesimpulan bahwa pubertas itu masuk ke dalam masa remaja. Kalian nih, di sini sudah pada puber nih. Kan perkembangan anak itu kan dari apa sayang? Bayi, gitu kan? Apalagi? Dari anak terus anak-anak remaja dewasa. Nah, tua itu termasuk dewasa ya sayang. Nah, sekarang masa pubertas itu identiknya di masa berapa? Di masa apa sayang? Apakah anak, apakah remaja, apakah dewasa? Jadi pubertas itu adalah masa ketika seseorang anak mengalami perubahan. Perubahan apa sayang? Baik itu perubahan fisik, pola pikir, terus pematangan fungsi reproduksi. Usia dari anak-anak kelas 6 ini masuk usia 12 tahun, 11 tahun. Ada yang 13 tadi ya? Ada yang 13? Iya, itu sudah masuk puber. Kalau dilihat dari apa sayang? Perkembangan atau masa perkembangan, ciri-ciri sudah muncul. Itu ya, oleh karena itu kita harus menyikapinya dengan baik. Bagaimana cara kita menjaganya ya? Bagi yang mungkin perempuan sudah menstruasi ya saya, yang laki-laki bisa seperti itu. Nah sekarang dilanjutkan soal untuk evaluasinya ya. Nah sekarang kata Kenzo, nih ternyata saya sudah puber. Iya Kak Kenzo, dari mana Kenzo? Kamu ngeliatnya mimpi basah. Nah gitu, mimpi basah katanya gitu. Dia menceritakan karena apa? Tidak usah harus malu, ceritakan dengan temanmu, dengan temannya. Mimpi basah di sini ya pinter ya, bukan kita tidur, bangun tidur, apa namanya acak-acakan air itu ngompol, bukan pinter, bukan ayah. Kalau ngompol itu bukan dikatakan mimpi basah, bukan. Mimpi basah itu contoh Kenzo. Nah, habis sholat ketemu sama pacarnya gitu loh. Iya, seperti satu. Nah, akhirnya apa? Terbayang sama Kenzo pacarnya ya. Terus tidur. Nah, itu keluar apa sayang? Sperma. Nah, itu namanya sudah puber. Nah, sudah puber si Kenzo. Ya, ada tidak di sini? Ada yang sudah pernah? Rehan. Oh iya, Rian ya. Jadi apa? Setelah mengeluarkan itu harus bagaimana sayangnya, Bu? Harus mandi. Mandi apa sayang? Mandi besar syahduta. Nah, oleh karena itu baik laki-laki, perempuan apabila sudah datang mens, sikapi dengan baik. Setelah mens, basuh badan kita. Harus tahu, udah tahu belum niatnya? Tahu. Tahu kok yang tanya perempuan yang jawab laki-laki. Menstruasi ini mah. Ya, coba kita yang tahu niat sholat besarnya, dia sholat besar. Niat itu mandi besarnya ketika setelah menstruasi 1, 2, 3. Nah itu biar minal haidi. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari minal haidi. Nah kalau laki-laki
Nina Akbari saja, nggak usah pakai Nina Haiji. Memang head, nah gitu jadi sama. Adanya mandi. Nah ya, saya di sini pertama contoh perubahannya gitu. Bau badan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu nih anak-anak nih kelas 6 yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, rawatlah badan kita supaya tidak apa sayang, tidak bau ya, rajin membersihkan bagian-bagian yang memang harus dibersihkan. Tidak mesti harus orang tuanya yang membersihkan sendiri. Nah sekarang yang keduanya adalah rawatlah jerawat. Nah mungkin dari laki-laki itu ada yang tumbuh jerawat berminyak. Nah itu adalah ciri-ciri beberapa sudah. Ada yang jerawatan? Radit udah bukan dari pacarnya siapa dia? Ya, Radit udah jerawatan katanya. Safira? Iya. Safira ya. Jadi seperti itu. Ketika kita, contoh Radit sudah berjerawat. Bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah harus digaruk-garuk dan lain sebagainya? Perempuan yang berkumis, bukan kumis sayang, itu hanya tipis ya, karena memang bulu kaki ataupun bulu tangannya lebat. Jadi tumbuh kumis hanya tipis saja, nggak bakalan dia sebagai kodrat perempuan nggak bakalan ya. Itu biasanya ke laki-laki identiknya kalau berkumis. Sudah sama ya tumbuhnya bulu yang ada pada atau kemaluan ya. Suara semakin membesar. Coba kalian teriak 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Ada yang suaranya sudah berubah, sudah besar. Kan? Iya. Terus perkembangan otot, mungkin ada yang sudah berapa? Tubuhnya jabur. Cek. Bukan di perempuan ya nak, di laki-laki. Apabila kita sudah tumbuh jabur, itu berarti kita sudah masuk masa pubertas. Ya harus hati-hati, harus bisa merawat diri kitanya. Dada terlihat tidak? Tidak. Ini adalah saya sekilas tentang ciri-ciri sekunder, ya. Ciri sekunder untuk laki-laki, ciri pubertas di bagian sekunder. Kita lanjut ya nak. Jadi perubahan-perubahan pada masa pubertas yang sudah datang kepada kita itu sikapi dengan baik, ya. Cara merawat tubuh kitanya seperti apa gitu. Nanti akan dijelaskan cara merawatnya sayangnya di kesempatan yang lain, mungkin di pembelajaran yang lain sayang. Perubahan suasana hati. Nah, yang tadi Umi bahas itu. Namanya belum ditulis nih Laos.
sudah cocok lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Thailand yang beranggotakan Irma, Ria, Kamla, dan Mira yang rata-rata usianya 12 dan 13 tahun. Bisa perkembangannya adalah menstruasi, kulit berminyak, berjerawat, dan Lanjut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Malaysia yang beranggota akun Setia, Kajaja, Alian Mekani, Austin, dan Cantik. Rata-rata usia di kelompok kami yaitu 11 tahun dan 12 tahun. Masa perkembangannya yaitu sudah mulai menstruasi, payudara mulai membesar, lalu wajah berminyak. Sekian dari kelompok kami. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini, yaitu tentang pubertas. Kita sudah mengetahui apa itu pubertas, apa itu ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan, dan apa itu teks non fiksi. Mudah-mudahan pelajaran yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Tapi jangan lupa di rumah dibuka kembali ya malam-malam supaya ingat dan selalu dapat bermakna pembelajaran ini. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.